Membudidayakan tanaman hias berarti memindahkan tumbuhan tersebut dari habitat aslinya ke tempat yang baru. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan budidaya. Selain faktor lingkungan eksternal, juga pemilihan media yang tepat untuk budidaya sangat menentukan. Kebetulan saya berada di nursery tanaman hias Taman Nasional Betung Krihun. Jadi ada beberapa sampel yang saya pinjam untuk mereview berbagai jenis media yang digunakan untuk alokasia ini. Jadi ini bukan milik pribadi, tapi milik dari nursery Taman Nasional Betung Krihun. Kita lihat yang pertama, ini Alocasia watsoniana. Ini Alocasia watsoniana yang asli. Karena bentuk daunnya ini kelihatan seperti bukan yang glossy, artinya ini yang doff. Nah, sedangkan yang glossy itu dikategorikan atau identifikasinya sebagai Alocasia longiloba varietas watsoniana. Sedangkan ini Alocasia watsoniana, artinya spesiesnya adalah watsoniana, bukan varietas. Nah, satu hal yang menarik dari Alocasia watsoniana ini tumbuh di tebing-tebing, artinya dengan kemiringan lereng, walaupun bukan batuan, tetapi tempat tumbuhnya adalah kemiringan lereng yang cukup terjal. Artinya tempat tumbuhnya tidak membutuhkan air yang banyak, sehingga apabila terjadi hujan langsung terbuang ke sungai. Nah, otomatis media yang dibutuhkan adalah media yang porositas tinggi. Beberapa media yang ada di pasaran itu campuran antara tanah dan sekam bakar. Nah, ini juga menarik digunakan, tapi ada satu hal yang mesti digabung dengan media, itu adalah menggunakan moss. Moss ini bisa yang masih hidup ataupun yang moss kering yang sudah mati. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas kelembapan dari media. Kemudian cara menanam umbinya tidak boleh terlalu dalam, karena di habitat aslinya Alocasia watsoniana ini hanya menempel sedikit pada media tanah, jadi mudah sekali goyang. Nah, kondisi itulah yang harus kita lihat, harus kita samakan kondisi di habitat aslinya dengan saat kita akan membudidayakan. Jadi dengan adanya moss ini, cairan pupuk yang kita semprotkan setiap hari, baik itu berupa vitamin B1 ataupun ada zat perangsang akar yang kita gunakan, itu kita semprotkan di atas moss ini, sehingga stabilitas kelembapan terjaga sepanjang hari. Selanjutnya ini cukup menarik, Alocasia invernalis, atau banyak yang menyebut Black Indo. Kalau sudah besar menjadi Black Indo, itu istilah perdagangan, tetapi ID-nya adalah Alocasia invernalis. Nah, di alamnya jenis-jenis Alocasia mudah sekali mengalami gangguan. Habitat dari Alocasia invernalis ini kurang lebih sama dengan watsoniana, tapi media tempat tumbuhnya itu lebih poros dibanding yang lain. Jadi media yang kita gunakan adalah campuran kokopit dengan
tanah dan sekam bakar. Nah ini kedua jenis media ini kita campur, perbandingannya 1:1, baru di atasnya diberi lumut atau moss dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kelembaban. Tetapi pada Alocasia invernalis ini akar tidak menembus ke dalam moss seperti Watsoniana, karena cenderung akarnya masuk ke dalam media di bawah. Sedangkan di Watsoniana sebagian besar akarnya mudah masuk ke dalam moss. Ini membedakan. Jadi tujuan moss ini adalah untuk menjaga kelembapan. Nah, kemudian ada yang menarik untuk jenis-jenis Alocasia yang memiliki permukaan daun silver. Ada kandungan silikon pada permukaan daun. Jadi zat di dalam daun dan batang Alocasia ini tidak hanya ada kristal kalsium oksalat seperti pada umumnya Alocasia dan Caladium, tetapi juga ada beberapa jenis yang memiliki warna silver di permukaan daunnya, berarti ada kandungan silikon. Nah, di habitat aslinya kelihatannya ada simbiosis antara pohon bambu dengan kedua Alocasia ini, di mana pohon bambu permukaan daunnya juga berwarna silver, berarti ada kandungan silikon di atasnya. Nah, dari kebutuhan itulah maka media yang paling cocok untuk jenis Alocasia bisma dan Alocasia ini adalah media dari kompos daun bambu. Nah, ini kebetulan kompos ini produksi sendiri, jadi tidak perlu membeli dari luar. Ini kebetulan di daerah ini banyak sekali pohon bambu, jadi bisa dimanfaatkan daun bambunya sebagai media. Nah, Alocasia bisma ini apabila sudah besar kelihatan sekali warna silvernya, jadi kandungan silikonnya berarti cukup tinggi. Bisa disaksikan apabila para pemilik jenis ini melihat pada waktu malam itu akan keluar air, dan tetesan air dari daun Alocasia ini akan berbentuk seperti silikon. Nah, itulah bisa dikatakan bahwa kedua jenis Alocasia ini punya kandungan silikon. Untuk mendapatkan silikonnya harus didapat dari media yang mengandung silikon juga. Jadi semacam ada simbiosis antara kedua Alocasia ini dan pohon bambu. Hal yang menarik, ini jenisnya belum teridentifikasi, tetapi di pasaran ada yang menyebutkan sebagai Melobadak Kalimantan, kemudian ada yang menyebutkan sebagai Alocasia nebula. Nah, apapun ID-nya, tapi yang jelas jenis-jenis ini sudah beredar di pasaran. Kalau Melobadak Kalimantan itu diidentifikasi dengan nama Alocasia cayi. Tapi kalau dilihat karakter daunnya, jenis ini lebih halus. Sedangkan Melobadak Kalimantan atau Alocasia cayi lebih berkarakter dan lebih kasar. Jadi kecenderungan untuk mengatakan ini sebagai Melobadak Kalimantan sepertinya tidak memungkinkan. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan Alocasia nebula seperti Alocasia
Nebula imperialis contohnya, bentuk daun kemudian karakter daun itu hampir sama, mirip sekali, tapi belakang daunnya berbeda. Kalau ini berwarna hijau keputihan, sedangkan Alocasia nebula imperialis itu berwarna ungu. Nah, apakah ini jenis atau varietas dari nebula yang lain? Nah, itu yang sedang kita bicarakan dengan para botanis untuk mereview jenis ini, terutama apabila jenis ini sudah memiliki bunga. Namun media yang pas untuk jenis ini hampir sama dengan Alocasia bisma. Jadi jangan mencoba menggunakan media dari moss ataupun kokopit untuk Alocasia bisma dan Alocasia ini. Nah, jadi masing-masing jenis Alocasia memiliki habitat yang berbeda, otomatis memiliki media yang digunakan untuk budidaya tentunya berbeda pula.